Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak Faisal. Saya Budi Suwanto. Tema saya untuk review paper hari ini adalah tentang influence of media convergence atau pengaruh konvergensi pada media. Mungkin tidak lama-lama, 5-10 menit presentasi. Konvergensi media adalah penggabungan dua atau lebih jenis dari media massa yang sebelumnya selama ini berbeda dan akhirnya menjadi satu media yang terintegrasi. Jika sebelumnya media cetak, media massa, media online yang berbeda dari punya riwayat perjalanan masing-masing. Sekarang perbedaan tersebut berubah menjadi satu kesatuan media massa atau bisa disebut dengan konvergensi media. Dengan demikian, konvergensi media dapat dikatakan sebagai penyatuan jenis atau layanan diberikan media massa terhadap kelayakan media yang selama ini saling berbeda dan saling terpisahkan. Dan ini adalah dampak-dampak konvergensi media dalam segi aspek. Yang pertama adalah aspek sosial, yaitu dengan hadirnya konvergensi media seperti televisi digital, televisi online, ponsel, dan internet menjadi faktor penyebab perubahan pola interaksi masyarakat, khususnya dari segi sosialisasi yang sangat berpengaruh besar. Yang kedua, interaksi sosial yang sangat jarang terjadi karena adanya konvergensi media. Seseorang mungkin bisa menjadi jarang bertatap muka dan hanya melalui ponsel, maka semuanya akan sangat-sangat dan lebih mudah. Yang ketiga, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi yang akrab. Dalam hal ini membuat banyak orang akan kehilangan kontak sosial secara dekat dan akrab dengan orang lain, meskipun mereka berada dalam suatu daerah yang sama, dalam satu keluarga sekalipun. Dan dalam hal membuat interaksi tersebut, sekarang cenderung berkurangnya individu. Kemudian zaman sekarang juga banyak masyarakat menggunakan ponsel sebagai kebutuhan primer, di mana masyarakat tidak bisa lepas dari yang namanya ponsel. Dan itu menjadi suatu kecenderungan dalam konvergensi media. Dari aspek ekonomi, yaitu dapat mempengaruhi aspek ekonomi dalam masyarakat, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh adalah adanya media sosial sebagai salah satu akibat dari adanya konvergensi media membuat masyarakat menjadi memiliki perilaku yang konsumtif dan sering kali terjadi pemborosan, manakala fasilitas yang begitu lengkap dan canggih itu dapat dimanfaatkan optimal oleh pemiliknya. Yang kedua adalah selain dapat merugikan juga dapat menguntungkan konvergensi dalam segi aspek ekonomi, yaitu banyaknya para pengusaha-pengusaha yang sukses sehingga itu dapat memajukan perekonomian masyarakat itu sendiri. Dengan hadirnya media sosial menjadi peluang masyarakat itu bisa menjadi pengusaha yang sukses dan dapat juga untuk memajukan perekonomian. Dan yang ketiga adalah dapat membuat usaha yang akan semakin mudah, cepat, dan efisien. Bahkan ada yang mendapatkan penghasilannya sangat besar yang berasal dari YouTube, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Dan dari aspek budaya, dalam aspek budaya banyak sekali, mungkin 3 aja dari saya. Yaitu penggabungan berbagai teknologi menjadi satu menimbulkan dampak yang positif dan dapat diperkenalkan suatu budaya terhadap budaya lain. Masyarakat akan menjadi lebih tahu budaya mana dan daerah mana dari seluruh dunia. Dan juga dari banyaknya budaya yang ada, maka akan tidak mungkin bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh oleh budaya lain, seperti budaya kebarat-baratan yang diikuti oleh banyak anak muda zaman sekarang. Jika pengaruh budaya luar cenderung lebih besar dan pada budaya sendiri, maka bukan tidak mungkin semakin berkembangnya zaman, maka budaya sendiri akan memudar dengan sendirinya. Kita sadari juga. Dari aspek politik, yaitu menggunakan konvergensi media kini semakin berkembang dari tahun ke tahun,
Dengan perkembangan media yang sekarang bisa menjadi hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komunikasi media baik dari segi informasi, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan konvergensi media sangat bermanfaat dalam dunia politik karena dengan begitu masyarakat bisa mengetahui perkembangan politik yang ada. Dan ini juga masyarakat akan mudah mengakses informasi yang berhubungan dengan dunia politik, dengan menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial dan internet. Tapi juga ada minusnya, yaitu masyarakat akan mendapat minusnya yaitu dari sini, yaitu efisiensi media sekarang bisa jadi digunakan untuk ajang tempat untuk mendapatkan simpati atau citra dari masyarakat. Jadi mungkin masyarakat harus cerdas dalam menerima suatu informasi. Dari aspek pendidikan yaitu konvergensi media juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap remaja mereka yang mengetahui bermacam-macam pengetahuan dibandingkan sebelumnya. Adanya konvergensi media, dunia yang tidak semudah sekarang, hanya bermodal internet, dan belajar juga bisa belajar melalui internet atau aplikasi yang khususnya untuk belajar. Dengan konvergensi media juga meningkatkan kualitas pendidikan saat ini, berpengaruh terhadap anak-anak. Misalnya ketergantungan terhadap teknologi yang semakin mudah, praktis, dan efisien membuat peluang terciptanya kemalasan akan mungkin terjadi. Dan itu adalah minusnya. Kesimpulannya adalah teknologi yang berkembang memulai aspek sosial, budaya, dan ekonomi, politik, serta pendidikan dalam kehidupan masyarakat, baik yang berdampak positif maupun negatif. Kedua adalah semakin tahun maka teknologi akan semakin berkembang dengan banyaknya teknologi yang semakin canggih. Dan seiring berkembangnya teknologi, maka masyarakat juga harus pintar dan cerdas untuk menggunakan media yang terus-menerus mengalami perkembangan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman. Apabila ada komentar atau masukan, di review di Google Review mungkin bisa dimasukkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.